Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Aryani, MPM 11, Prodi PGSD kelas A, akan mempresentasikan tentang karakteristik pembelajaran di SD. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Brenner mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, dan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah memberikan proses belajar. Dan selanjutnya karakteristik pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, ada interaksi antara guru dan siswa sebagai salah satu sumber belajar. 2. Kegiatan belajar dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran memusatkan pada bagaimana pembelajaran siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran di sekolah dasar, yaitu ada 2, karakteristik kelas rendah dan karakteristik pembelajaran kelas tinggi. Karakteristik pembelajaran di kelas rendah yaitu ada 3, konkret, integratif, dan hierarkis. Karakteristik pembelajaran di kelas rendah memprioritaskan pada pendekatan tematik. Pembelajaran ini akan menciptakan stimulus-stimulus agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungan. Kelas 1 dan 2 berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Kelas 3, siswa sudah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta-fakta kejadian yang konkret. Pembelajaran tematik. A. Berpusat pada siswa. B. Memberikan pengalaman langsung. C. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. D. Bersifat fleksibel. E. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Penerapan berbagai kegiatan belajar di kelas tinggi adalah upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi menerapkan operasi formal secara logis dan sistematika untuk pembelajaran siswa tentang konsep dan generalisasi dalam penerapannya. Kelas 4, 5, 6 disebut kelas tinggi karena siswa dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Contoh KBM di kelas rendah. Yang pertama, melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan yang kedua, menentukan pola sifat atau pola bangun. Yang ketiga, mengomunikasikan gagasan dengan kalimat. Yang terakhir, menulis dengan jelas dan rapi. Contoh KBM di kelas tinggi. Mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di keluarga. Yang kedua, membaca dalam hati teks pendek. Yang ketiga, melakukan operasi hitung campuran. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.